Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Elok Kartikasari. Saya Desi Nur Safitri. Saya Riana Nafisa Putri. Saya Ria Yunita. Saya Dewi Utami Sulistiawati. Kami akan memaparkan hasil pengamatan kami terhadap simbiosis yang terjadi pada tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Alat-alat tulis, 2. Lembar pengamatan, 3. Lingkungan sekitar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama pada habitat tertentu. Simbiosis dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Simbiosis parasitisme, 2. Simbiosis komensalisme, 3. Simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme yaitu suatu hubungan di antara dua spesies di mana satu spesies mendapatkan keuntungan dan spesies lainnya dirugikan. Simbiosis parasitisme pada nyamuk dan manusia. Kenapa dikatakan parasitisme? Karena nyamuk merugikan manusia dengan menghisap darah manusia, sehingga nyamuk merasa untung, sedangkan manusia dirugikan karena nyamuk menyebabkan gatal dan menyebabkan penyakit yang berbahaya, seperti Aedes aegypti. Simbiosis parasitisme pada benalu dan pohon seri. Kenapa bisa dikatakan parasitisme? Karena benalu menyerap makanan dari inangnya, sehingga dia diuntungkan, sedangkan pohon seri merasa dirugikan karena makanan yang ada pada tumbuhan tersebut akan berkurang dan lama-kelamaan bisa mati. Simbiosis komensalisme yaitu suatu hubungan antara dua spesies makhluk hidup di mana satu spesies diuntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Simbiosis komensalisme antara tumbuhan paku dan pohon kelapa. Kenapa bisa dikatakan simbiosis komensalisme? Karena tumbuhan paku mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak dengan menempel pada pohon kelapa, dan dia bisa membuat makanan sendiri sehingga pohon kelapa tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Simbiosis komensalisme antara tumbuhan paku dan pohon jambu. Kenapa bisa dikatakan simbiosis komensalisme? Karena tumbuhan paku mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak dan mendapat tempat tinggal dengan menempel pada pohon jambu, sehingga dia merasa diuntungkan dan dia bisa membuat makanan sendiri, sehingga pohon jambu tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Simbiosis mutualisme yaitu suatu hubungan antara dua spesies makhluk hidup di mana kedua spesies mendapatkan keuntungan. Simbiosis mutualisme antara cacing tanah dan tanaman melati. Kenapa bisa dikatakan simbiosis mutualisme? Karena di sini sama-sama menguntungkan. Cacing tanah mendapat keuntungan dengan mendapat makanan dari daun kering yang berguguran, sedangkan tanaman melati mendapatkan keuntungan dengan memperoleh air dan udara dari lubang yang dibuat oleh cacing tersebut. Sekian hasil pengamatan praktikum kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.